Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu surat dalam Al-Qur'an yang sering kita dengarkan, termasuk surat yang sangat pendek, sering dibaca oleh para imam dan juga kadang-kadang para khatib, yaitu surat Al-Kautsar. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar kita tidak hanya membaca ayat-ayat Al-Qur'an, tetapi kita diperintah membaca, mentadabburinya dan mengamalkannya. Saat itulah ketika kita mempelajari Al-Quran dan memahaminya, maka Al-Quran akan menjadi berkah buat umat Islam secara umum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih wa liyatadzakkara ulul albab. Inilah kitab suci Al-Quran, kami turunkan kepadamu agar manusia mentadaburinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan juga kata Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang yang berakal bisa mengambil pelajaran darinya. Maka disebutkan juga oleh para segenap ulama, yaitu ketika kita membaca Al-Qur'an dan memahaminya, apalagi kita gunakan untuk sholat, maka sholat akan menjadi lebih khusyuk, dan ketika kita lebih khusyuk, maka sholat akan terasa lebih ringan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk salatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang sahih disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdiam sejenak, lalu tidak lama kemudian Rasulullah SAW mengangkat kepalanya sambil tersenyum lebar. Bahkan sebagian riwayat mengatakan Rasulullah tertawa. Maka Anas bin Malik pun mengatakan, wahai Rasulullah, mengapa engkau tertawa atau tersenyum lebar? Maka Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya baru saja Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surat kepada aku. Lalu Rasulullah SAW membaca Inna a'tainakal kautsar dan seterusnya. Lalu Nabi Muhammad SAW pun mengatakan, Hal tadruna mal kautsar? Wahai para sahabatku, apakah kalian tahu apa itu Al-Kautsar? Maka para sahabat mengatakan, karena mereka tidak tahu, mereka pun menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, huwa nahrun a'tani rabbi fil jannah alaihi khairun katsir. Kata Nabi SAW, Al-Kautsar itu adalah sungai yang dianugerahkan kepadaku oleh Tuhanku Allah di surga kelak, dan dalam sungai tersebut ada banyak sekali kebaikan. Rasulullah melanjutkan kembali, taridu alaihi ummati yaumal qiyamah
aniyatuhu adadul kawakib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti sungai ini akan didatangi oleh umatku semuanya pada hari kiamat, dan ciduk-ciduk dari Al-Kautsar ini sebanyak bintang-bintang di langit. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan kembali, yukhtalajul abdu minhum fa aqulu ya Rabb innahu min ummati. Lalu ada hamba-hamba di antara mereka malah dijauhkan dari sungai Al-Kautsar ini. Lalu aku pun bertanya kepada Allah, wahai Tuhanku, bukankah mereka umatku juga? Fayuqalu innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka, akhrajahu Muslim. Maka Allah pun mengatakan, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka perbuat sepeninggal engkau. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah di antara keistimewaan Nabi Muhammad SAW dibandingkan dengan para nabi dan rasul yang lainnya, bahkan dibandingkan semua manusia yang pernah ada di dunia ini, maka hanya Nabi Muhammad SAW di surga kelak memiliki suatu sungai yang luar biasa baiknya, yaitu sungai Al-Kautsar. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala namanya Al-Kautsar dan makna secara bahasa adalah kebaikan-kebaikan yang sangat banyak dan melimpah, maka sesuai dengan namanya. Karena ternyata kebaikannya itu disebutkan oleh para ulama, yaitu mala aina ra'at wala udhuna sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kebaikan yang ada itu tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terlihat oleh mata, dan tidak pernah terpikirkan oleh akal manusia. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita mendengar kalimat an-nahru atau sungai, maka sungai di dunia kita lihat mengalir, kemudian samping kanan kiri ada penghalangnya, bisa berupa semen atau tanah atau batu dan yang semisalnya. Tetapi sungai Al-Kautsar yang di surga milik Rasulullah, kata Rasulullah SAW, hafatahu qubabud dur. Kata Rasulullah SAW, sungai Al-Kautsar milikku di surga itu, yaitu pinggirannya atau dua sisinya itu terbuat dari gundukan-gundukan mutiara. Kemudian ketika ditanya oleh Rasulullah SAW kepada Jibril, ma hadza ya Jibril? Qala hadzal kautsarul ladzi a'taka rabbuka. Kata Jibril alaihissalam, inilah Al-Kautsar yang Allah anugerahkan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungai di dunia maka kita lihat banyak, yaitu jenisnya macam-macam, ada baunya yang bermacam-macam. Bau sungai di dunia bergantung kepada apa isi sungai tersebut. Air keruh, air kotor, maka akan semerbak bau yang tidak sedap. Tapi kalau airnya jernih, maka dia tidak akan menimbulkan bau. Maka sungai Al-Kautsar milik Rasulullah SAW, kata beliau, fa idza tibuhu miskun azfar. Adapun kata Rasulullah SAW, aroma wanginya sungai Al-Kautsar milik Rasulullah di surga kelak adalah sewangi minyak kasturi yang paling wangi. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah, demikian pula di dunia ini sungai, kadangkala sungai itu jernih, kadang-kadang keruh, kadang-kadang bisa diminum, kadang-kadang tidak bisa diminum, bahkan kadang-kadang saking keruhnya maka tidak bisa dibuat untuk mandi. Maka sungai Al-Kautsar di surga kelak, kata Rasulullah SAW, ma'uhu abyadu minats thalji. Adapun airnya maka lebih putih daripada salju. Aqulu hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban kama amar, wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina al-karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
telah disebutkan bahwa sungai Al-Kautsar ini hanya milik Rasulullah di surga kelak, dan akan didatangi oleh semua umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata ada umat Islam malah justru dihalau, tidak boleh mendekat. Mereka adalah, kata Rasulullah SAW, yukhtalajul abdu minhum fa aqulu ya rabbi innahu min ummati fayuqalu li innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Orang-orang yang dihalangi dari sungai Al-Kautsar adalah orang-orang yang mengaku muslim, Islam, mengikuti Nabi SAW, tapi kata Rasulullah, karena mereka yaitu melakukan perkara-perkara baru dalam beragama ini, mereka membuat-buat perkara baru dalam agama ini, mereka menyebut ini ibadah padahal bukan, mereka melakukan ibadah yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, ketika kita menjadi umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW, kita ingin mengikuti Nabi sampai hari kiamat kelak, kita ingin mendatangi Al-Kautsar yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengatakan, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang dibawa oleh Rasulullah, maka ambillah atau peganglah, dan apapun yang dilarang oleh Rasulullah, maka tinggalkanlah. Tidak ada jalan untuk mendapatkan kecintaan Allah dan Rasulnya, tidak ada jalan untuk mendapatkan pahala akhirat yang melimpah, dan tidak ada jalan untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya di akhirat kelak, kecuali mengikuti apa yang digariskan oleh Rasulullah SAW. Adapun ayat berikutnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fashalli li rabbika wanhar." Para ulama mengatakan kaitan ayat ini dengan sebelumnya. Tatkala Allah menyebutkan nikmat Allah yang luar biasa besarnya di surga kelak, yaitu Al-Kautsar, maka kita disuruh betul-betul mengikhlaskan niat kita dalam semua ibadahnya. Artinya apa? Artinya tuntutan kita mendapatkan nikmat adalah bersyukur atas nikmat Allah. Maka ungkapan syukur yang paling dalam, yang paling benar adalah mengikhlaskan semua ibadah hanya kepada Allah, baik salat ataupun yang lainnya. Adapun disebutkan fashalli, salatlah, disebutkan hanya salat di situ, dan har, yaitu menyembelih, berkorban, maka karena salat itu adalah ibadah zahirah yang paling tampak, yang paling besar, yang mana Rasulullah pernah mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Batas pembeda antara kita dengan mereka orang-orang kafir adalah salat, maka siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah kafir. Adapun disebutkan yaitu berkorban, maka disebutkan oleh para ulama karena di antara ibadah yang paling agung dalam bab harta yaitu adalah berkorban, dan kurban ini merupakan syiar agama Islam yang mesti dihidupkan setiap tahunnya. Oleh karena itu disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Kautsar. Kemudian Allah menutup ayatnya, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus. Jauh dahulu tatkala Rasulullah SAW ditinggal mati oleh anaknya yang masih kecil, Al-Qasim, maka orang-orang Quraisy, orang-orang kafir mengejek Rasulullah SAW. Mereka mengatakan, innahu abtar, innahu abtar. Sesungguhnya dia Muhammad SAW terputus, tidak punya keturunan, dia akan terlantar, dia akan menjadi gelandangan dan semisalnya. Maka Allah menurunkan ayat ini, sesungguhnya orang yang membenci engkau dialah yang akan terputus. Dan ternyata Rasulullah SAW meskipun tidak mempunyai anak laki-laki sampai dewasa, maka ajaran Islam, sunnah Rasul tetap berjalan sampai hari kiamat kelak, dan itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Justru agama mereka, orang-orang yang membenci Rasulullah lah mereka yang terputus. Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana inna sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.